Baik para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini saya akan melanjutkan kajian kitab Aqidatul Awam yang sudah sampai kepada bait yang ke-10. Tapi sebelum kita mengkaji bait yang 10, seperti biasa kita review dengan menazamkan dari bait ke-1 sampai bait ke-10. Silahkan yang sudah punya filenya dibuka, atau yang sudah ada bisa di-share di grup. Sudah ada Abda Ubis depannya. Ada yang sudah ketemu filenya? Ada? Kalau sudah, nanti kita nazamkan bersama-sama. Monggo kita bersama-sama. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القديم الأول الآخر الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ وبعد فلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله. Ini nggak ada yang ikut, ini nggak hafal atau gimana sih? Nggak asik ini. Ulangi. Kurang asik. Coba di-share Ustaz Dedi di HP, nggak ada lah. Yang punya di-share di grup coba biar ikut semuanya. Ada? Ada? Nggak ada? Ya sudah, kalau nggak ada nggak apa-apa. Terakhir agak kompak. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu silahkan dibuka Abda Ubis depannya. Sekali lagi yang kompak. 1, 2, 3. Abda'u bismillah. Stop, nggak jadi. Stop. Nggak jadi. Ya, yang mimpin Ustadz Dedi. Oke, silakan. Bisanya. Iya, saya bisa komentar dari kemarin. Wajar. Iya. Yuk kita sama-sama untuk menazamkan Aqidatul Awam. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli summa salatu wa salamu sarmada على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفات فالله موجود قديم باقي مخلف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عليم بكل شيء سميع بصير والمتكلم
سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجئت بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله. Apa saya ulangi, saya pimpin? Sangar ya, enggak Ustaz. Padahal di awal-awal itu sudah saya sampaikan, siapa yang hafal Nadom 57 bait ini, maka dia akan masuk ke surga. Kayaknya nggak ada yang minat masuk surga ini ya. 10 bait saja nggak ada yang hafal. Ustadznya juga ya agak-agak lupa. Sama ya. Oke, sekarang kita bahas bait yang ke-10, wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin ka fi'lihi. Dan boleh bagi Allah dengan fadlnya atau karunia-Nya dan keadilannya untuk tidak menciptakan sesuatu yang mungkin, seperti juga boleh baginya untuk menciptakannya. Nah, ini kalau misalkan cuma dilihat artinya saja bingung. Apa maksudnya? Jadi Allah itu selain memiliki sifat wajib yang 20 dan juga memiliki sifat mustahil 20, Allah juga memiliki sifat jaiz. Jaiz itu artinya boleh. Jadi Syekh Ahmad Al-Marzuki ini menjelaskan tentang sifat jaiznya di bait yang ke-10 ini. Dan yang dimaksud dengan sifat jaiz bagi Allah itu adalah fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, menciptakan perkara yang mungkin atau tidak menciptakan. Jadi Allah itu bisa saja dia menciptakan sesuatu, bisa saja juga dia itu meninggalkannya. Contohnya apa sifat jaiz bagi Allah itu? Misalkan penciptaan alam semesta. Sekarang pertanyaannya, apakah ada kewajiban bagi Allah untuk menciptakan alam semesta? Gak ada. Seandainya dulu Allah itu gak menciptakan alam semesta ini, gak masalah. Tapi pada kenyataannya Allah sekarang menciptakan alam semesta ini, dan itu berkat karunia dari Allah. Jadi seandainya dulu Allah nggak nyiptakan manusia juga, kira-kira masalah apa enggak? Enggak masalah. Mau nyiptakan manusia, oke. Tidak menciptakan manusia juga, oke. Itulah namanya sifat jaiz. Berbeda dengan sifat wajib. Kalau sifat wajib itu adalah sifat yang secara akal Allah pasti bersifat dengan seperti itu. Misalkan wujud ada, ya pasti Allah ada. Gak mungkin Allah itu bersifat adam, artinya tidak ada, gak mungkin. Maha mendengar, pasti Allah bersifat seperti itu. Kalau misalkan bisu, tuli, ya gak mungkin Allah seperti itu. Nah, kalau sifat jaiz boleh dilakukan, boleh tidak. Gak ada kewajiban bagi Allah. Contohnya lagi, mengutus nabi, itu sifat jaiz bagi Allah. Seandainya dulu Allah nggak mengutus nabi, tidak masalah. Tapi pada kenyataannya sekarang Allah mengutus nabi. Dulu pernah saya sampaikan jumlah nabi berapa? Jumlah nabi dan rasul berapa? 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 124.000. Jadi jumlah semuanya nabi dan rasul itu 124.000. Di antara 124.000 itu ada rasul, jumlahnya ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 315. Nah, yang 25 itu hanya yang wajib diketahui bagi kita. Karena wajib, ya wajib kita itu hafal. Caranya ngafal gimana? Dibentuk nazam di sini ada. Hum Adamun Idrisun Hudhuduma Salih wa Ibrahimu kullu muttaba Lutun wa Ismailu Ishaqu kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Su'aibu Harunu wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawuda Sulaimanu taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Taha. Taha itu Nabi Muhammad. Ada di dalam Aqidatul Awwam. Makanya kita harus hafal. Sudah hafal 25 nabi? Belum tentu hafal kalau ditanya. Ya kalau nggak hafal minimal tahulah. Kalau saya nyebutkan nama seseorang, oh ini nabi bukan itu. Misalkan Yunus, nabi bukan? Nabi.
Isa, Suhermanto. Jangan sampai ngomong Nabi. Minimal tahulah membedakan. Pengikut. Nah, ya enggak apa-apa. Berhala. Berhala. Kok enggak keren gelas berhala? Terus, contoh sifat jaiz bagi Allah memberikan nikmat kepada hambanya. Mau memberikan atau enggak memberikan, itu sifat jaiz bagi Allah. Enggak ada kewajiban. Saya sudah sholat berjamaah, saya harus diberi pahala 27. Apakah ada kewajiban bagi Allah ngasih 27? Saya sudah sholat, sedekah, infak dan lain sebagainya, saya harus dimasukkan ke dalam surga. Apakah ada kewajiban Allah memasukkan? Seandainya kita ini sholat sampai wis beribu-ribu tahun, Allah memasukkan kita ke neraka, boleh apa enggak? Boleh. Wong kita ini ciptaannya Allah, dan kita sholat itu karena apa? Karena Allah memberikan petunjuk kepada kita. Kalau Allah enggak memberikan petunjuk kepada kita, enggak bisa. Kita hadir di tempat ini bukan karena usaha kita, bukan, tapi karena apa? Allah memberikan petunjuk kepada kita, akhirnya hadir. Makanya kalau kita lihat di beberapa perumahan, kalau ada pengajian biasanya yang hadir berapa? Isinya perumahan misalnya 500. Kalau di masjid-masjid kajian rutin yang hadir berapa biasanya? Di antara 500 yang biasanya hadir berapa? 20, 10. Itu pilihan dari Allah itu. Bahkan kadang-kadang di depan rumahnya ada orang yang susah sekali untuk melangkah ke masjid. Nah, harus waspada kalau seperti itu. Jangan-jangan Allah nggak mau melihat muka kita kalau sampai seperti itu. Dengar azan masih ngerokok-ngerokok di kamar, dengar azan masih ngopi-ngopi. Jangan-jangan bukan karena kita malas, bukan, karena Allah malas muak melihat wajah kita. Makanya ya harus memantaskan diri. Lagi ngapain aja, merokok, ya terserah. Saya kan sudah berkali-kali, meskipun saya nggak ngerokok, saya tidak mengharamkan rokok. Kenapa? Kalau misalkan kita mengharamkan rokok, maka yang berhubungan dengan rokok haram semuanya. Yang bertani tembakau haram, yang jualan tembakau haram, yang ngangkut tembakau haram juga, yang jualan rokok haram, pabrik rokok haram, sing ngerokok haram juga ini. Makanya kasihan, masa jamaah saya tak haram-haramkan? Enggak, minimal makruh, meskipun ada yang mewakili ngomong haram. Ya makanya jangan sembarangan bilang haram-haram, karena nanti akan bersangkut paut dengan hal yang berhubungan dengan itu. Ya, kenapa kok NU nggak mengharamkan? Ya itu, ya boleh mengharamkan, tapi mau nggak menanggung petani tembakau? Ayo kasih uang hasil pertaniannya, mau nggak? Ini kan nggak mau, masalahnya cuma hebatnya fatwa haram, nggak melihat keadaannya orang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini pembahasannya sifat jaiz kok nyampe ke rokok sih. Tapi kan sudah berkali-kali sudah saya sampaikan keutamaan rokok kan, ada kan? Apa aja Pak Herman? Bisa diberikan psikoaktif ya. Jadi orang akan langsung semangat terus. Itu ya, ya. Ya, percaya. Itu pembelaannya di dalam hatinya, tapi bohong. Percaya. Enggak, tapi benar. Memang ada keutamaannya rokok ya. 3 kok, nggak ingat sih. Apa saja yang 3 itu? Oh, yang apa lagi? Iya, apa saja? Saya sekarang aja Ustaz. Iya wes, apa? Di rokok itu ada 2 sifatnya, addiction, ini kecanduan, sama psikoaktif, bisa buat aktif juga. Jadi ngerokok ya ngerokok, kalau ngerokok ya ngerokok. Tambah gak paham ya. Wes tambah gak ngerti belas. Padahal wes tak sampaikan 3 keutamaan rokok. Yang pertama, orang yang ngerokok itu betah melek. Gak mungkin kan Pak Herman lagi tidur ngorok sambil ngerokok kan, gak mungkin. Gak mungkin. Ya, gak mungkin. Terus stabilitas keamanan rumahnya terjamin, terjaga. Ada maling mau lewat batu, belum tidur, aman kan? Terus yang keempat, matinya husnul khotimah, jantungan, gak pakai nazok, jantungan, paru-paru, langsung sesak nafas mati. Gak pakai sekarat gak pakai, langsung, ya, mendadak gitu. Coba misalnya mati mendadaknya pas lagi sholat kan, apa mungkin sambil ngerokok? Wes enggak usah ngemas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sifat jaiz lagi contohnya adalah Allah memberikan rezeki atau tidak, itu terserah Allah.
Tapi pada kenyataannya kalau kita bertakwa ya sebagaimana janji Allah, pasti akan diberi rezeki sama Allah. Tapi bukan kewajiban bagi Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita bertakwa, salah satu bentuk ketakwaannya hadir di majelis ilmu, maka akan diberikan jalan keluar atas segala masalah kita, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Wis kalau nggak percaya coba, nggak usah kerja, ngaji terus, mate kan. Ya kerjalah, ngawur aja. Nggak mungkin Pak turun kayak apa? Siapa namanya itu? Yang perempuan? Maryam, sama. Langsung makanan turun di depannya, di mihrabnya. Oh, beda. Kalau Pak Herman keluar dari mihrabnya nggak mungkin ya. Iya, wes. Ya. Dan yang perlu kita ketahui, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang wajib dilakukan oleh Allah. Jadi Allah itu enggak memiliki kewajiban apa-apa. Dan disebutkan oleh Ibn Ruslan, wa ma'alal ilahi syai'un yajibu, dan tidak ada sesuatu yang wajib dilakukan oleh Tuhan. Dan hati-hati kalau misalkan ada yang berkeyakinan bahwa Tuhan ini wajib seperti ini. Nah, itu akidah yang sesat. Akidah Qadariyah menyatakan bahwa Allah itu wajib memberikan sesuatu yang terbaik untuk para hambanya. Jadi Allah itu memiliki kewajiban. Itu hati-hati kalau ada yang seperti itu. Itu namanya akidah Qadariyah. Kalau akidah Qadariyah itu Allah itu nggak ngikut apa-apa. Pokoknya saya melakukan ini ya karena kehendak saya. Beda dengan Jabariyah. Kalau Jabariyah, pokoknya apa yang saya lakukan itu karena keinginan Allah, karena kehendak Allah. Saya maksiat ya karena Allah sudah nulis. Saya berzina ya karena Allah yang disalahkan Allah. Nah, itu hati-hati. Nah, Ahli Sunnah wal Jamaah itu di antara keduanya. Tidak Jabariyah, tidak Qadariyah. Jelas semuanya? Ngangguk-ngangguk kayak ngerti ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berikutnya yang terakhir, karena sudah jam 9:15, ada pertanyaan yang bertanya tentang sedekah subuh. Apa yang dimaksud dengan sedekah subuh itu? Jadi sedekah subuh itu adalah sedekah yang dilakukan di pagi hari, ya. Dan memang sedekah yang dikeluarkan di pagi hari ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, sangat dahsyat sekali. Kenapa? Karena di pagi hari Allah itu menurunkan 2 malaikat, di mana malaikat yang pertama itu mendoakan bagi mereka yang berinfak di pagi hari. Ya Allah, tambahkan rezeki bagi orang yang berinfak. Sedangkan malaikat yang kedua, ya Allah, bangkrutkan dia yang gak mau berinfak. Coba, yang berdoa itu malaikat. Malaikat itu gak pernah bermaksiat. Salah satu terhalangnya doa kita itu karena maksiat kita. Kita berdoa gak dikabul-kabulkan karena maksiat kita. Coba bayangkan, malaikat yang gak pernah maksiat, malaikat selalu setia, disuruh A langsung dilakukan A, disuruh B langsung dilakukan B. Coba bayangkan kalau berdoa kepada Allah, mustajab anda kira-kira? Mustajab. Makanya lakukan. Di dalam hadis itu dikatakan, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Ketika hamba berada di setiap pagi, ada 2 malaikat yang turun. 2 malaikat turun dan berdoa 2 malaikat itu. Fayaqulu ahaduhuma, berkata salah satu malaikat itu, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan ganti pada yang gemar berinfak, yang rajin memberi nafkah pada keluarganya. Jadi yang harus diutamakan infak yang wajib. Infak yang wajib apa? Keluarga dulu dipenuhi. Jangan sampai keluarga kelaparan kita sok-sok dermawan kepada orang-orang luar. Jangan. Penuhi dulu istrinya, orang tuanya, anak-anaknya, baru ke infak-infak atau sedekah-sedekah sunnah. Jadi yang utama itu yang lebih dekat dengan kita. Malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah atau memberi nafkah. Makanya, jadi kalau pengen mendapatkan kedahsyatan sedekah, lakukan salah satunya adalah di waktu pagi. Subuh-subuh langsung sedekah, subuh-subuh langsung WA saya, Ustadz saya sudah transfer 1 juta untuk majelis. Bagus. 5 menit kemudian, Ustadz saya sudah transfer 5 juta. Untuk siapa? Untuk Ustadz. Bagus. Wah, itu lebih bagus, lebih afdol itu. Kan kenapa? Sudah infak membuat senang orang lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan beda, kalau matematika sedekah itu beda. Beda dengan matematika sehari-hari. Kalau misalkan matematika sehari-hari 10 dikurangi 1 berapa? 9. Tapi kalau matematika sedekah, kalau misalkan kita punya harta 10, dikeluarkan 1, berubah menjadi 19.
Kenapa? Karena satu yang dikeluarkan berlipat menjadi 10. Sisa yang 9 tambahkan dengan 10 menjadi berapa? 19. Di dalam Al-Quran itu disebutkan, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa membawa satu amal kebaikan, maka akan dilipatkan 10 kali. Masya Allah. Ya, punya uang misalnya 100 ribu, kira-kira diinfakkan berapa kalau 100 ribu? 1000, ya nanggung. 1000 kita pegang, 99 kita infakkan. Mau coba, ayo milih mana? Percaya nggak dengan janji Allah? Banyak nggak percayanya. Sama saya juga. Saya punya 50.000, yang tak kasih 1000-an. Iya mas, lewat di depan ada yang ngatur jalan, yang tak cari itu 1000-an, padahal ada 5.000. Mboh kok kayak gitu ya? Apa keturunan atau gimana, saya nggak ngerti. Naluri atau ketularan Pak Herman ya? Bisa aja. Yang disalahkan setan. Wes kasihan setan itu ya, jadi kambing hitam. Di bulan Ramadan jadi salahkan, padahal sudah jelas-jelas di bulan Ramadan setan dibelenggu. Saya maksiat Pak Herman, saya yang disalahkan dasar setan, padahal Pak Herman sendiri itu yang setan. Ya, enggak ya, insya Allah sama. Wes itu ya, karena sudah malam, enggak usah pertanyaan-pertanyaan lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.